Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada siang ini tausiah kita akan membahas tentang mengingat kematian. Kematian merupakan pemutus amal manusia di dunia, dan kita disunahkan dan dianjurkan untuk banyak-banyak mengingat kematian agar kita tidak larut dan hanyut dengan gemerlap dunia. Namun kita dilarang untuk mengharapkan kematian karena musibah yang menimpa kita, karena sama saja dengan menentang takdir Allah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil lazat." Wahai kaum muslimin, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Hadis dari Tirmizi, nomor hadisnya 2307. Kemudian dalam hadis lain dari sahabat Anas radhiyallahu anhu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamanayanna ahadukumul maut lidurin nazala bihi." Janganlah kalian mengharapkan atau berkeinginan untuk mati karena musibah yang menimpa kalian, mungkin karena banyaknya hutang, sakit yang berkepanjangan, atau yang lain, ya. Fa in kana la budda mutamanniyan falyakul. Jika kondisinya sangat sulit, hendaklah dia berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil haya khairali wa tawaffani iza kanatil wafa khairali. Yang artinya, ya Allah, hidupkanlah hamba jika sekiranya hidup itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah hamba sekiranya kematian itu lebih baik bagiku. Hadis dari Bukhari, nomor hadisnya 5990. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamanna ahadukumul maut." Janganlah kalian mengharapkan kematian. Wala yad'u bihi min qabli ayyatiyah. Jangan pula memintanya sebelum datang waktunya. Wa innahu iza mata ahadukum in qata'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khairan. Karena jika kalian wafat, maka amal kalian telah terputus. Sedangkan umur seorang mukmin tidaklah bertambah melainkan bertambahnya kebaikan dan pahala untuknya. Hadis dari Imam Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sakaratul maut, ya, merupakan fase yang sangat menakutkan bagi kita semua. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan sakaratul maut, yakni ketika jiwa akan lepas dari jasad. Bagaimana tidak, rasanya sangat menyakitkan, ya, tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Adapun syariat Islam telah memberikan tuntunan kepada kita apabila kita menjumpai saudara kita yang sedang sakaratul maut, yakni dengan cara menuntunnya mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah,
dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Tuntunlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ucapkanlah di telinganya atau yang terdekat darinya. Hadis dari Imam Muslim. Kemudian, mengapa kita harus menuntun orang yang sedang sakarat dengan kalimat ini agar si mayit kelak mendapatkan surga? Ini sebagaimana hadis dari sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa saja yang akhir kehidupannya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis dari Imam Abu Dawud. Dan menguatkan hal ini, Jabir radhiyallahu anhu mengatakan 3 hari sebelum Nabi wafat, beliau bersabda, mengatakan kepada Jabir, katanya, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu billahi zonna." Janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan husnuzon kepada Allah. Dia berhusnuzon bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosanya, Allah akan memaafkan segala kesalahannya, dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, seburuk-buruk manusia adalah yang apabila akhir hayatnya meninggal dalam keadaan kafir atau bermaksiat kepada Allah. Maka jika dia meninggal dalam keadaan itu, semua amalnya akan dicap buruk atau jelek. Begitu pula sebaliknya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan Rasulullah bila merupakan orang yang jujur dan terpercaya, mengatakan bahwasanya setiap kita dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa sperma, berupa nutfah. Kemudian setelah itu berupa segumpal daging, dan selama itu pula diciptakan berupa segumpal darah, ya, kemudian segumpal daging. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya ada di antara kalian yang senantiasa beramal dengan amalan penghuni surga hingga jaraknya dengan surga tinggal siasta. Namun di ujung hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka hingga ia pun dicampakkan ke neraka. Dan sebaliknya ada di antara kalian yang senantiasa beramal dengan amalan penghuni neraka hingga jaraknya dengan neraka tinggal siasta. Namun di akhir usianya, di akhir ajalnya, dia beramal dengan amalan penghuni surga hingga ia pun masuk ke dalamnya. Hadis ini dari Imam Bukhari. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Jabir mengatakan Rasulullah bersabda, "Yub'asu kullu abdin ala ma mata alaihi." Setiap hamba akan dibangkitkan sebagaimana kondisi ia meninggal dunia. Hadis dari Imam Muslim. Kaum muslimin dan muslimat, kita masuk pada kesimpulannya adalah wajibnya kita takut terhadap su'ul khotimah, akhir kehidupan yang buruk, dan hendaknya kita menjauhi lingkungan yang buruk. Yang kedua, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupannya. Demikianlah tausiah kita pada siang ini. Semoga kita dijauhkan dari su'ul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.